Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua dari kajian kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah dari Syekh Sayyid Hasan Al-Kaf hafizahullah taala. Kemarin kita sudah bahas tentang iktikaf sampai mana kemarin? Sampai pembahasan yang haram syurutul i'tikaf. Ahkamul i'tikaf, arkanul i'tikaf selesai, syurutul i'tikaf 6 selesai. Sekarang kita masuk pembahasan baru, sunanul i'tikaf. Qalal musannifu hafizahullah taala, sunanul i'tikafi katsirah. Sunnah-sunnah ketika i'tikaf itu banyak. Minha, di antara sunnah-sunnah i'tikaf, yang pertama an yakuna fi jami'in. Sunnah itu hendaknya i'tikaf itu hendaknya dilakukan fi jami'in, ay tuqamu fihi jum'ah. Sunnah i'tikaf itu pada masjid jami'. Apa itu masjid jami'? Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Ini sunnah. Kenapa nggak wajib? Yang wajibnya apa? Yang penting di masjid yang apa? Yang khalis al-masjidiyah, yang wakaf, di tanah wakaf. Walaupun kecil, walaupun cuma sepetak, yang penting itu dinamakan masjid, maka sah i'tikaf. Tetapi sunnahnya adalah di masjid jami', masjid yang didirikan sholat Jumat. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah 1, khurujan minal khilaf, agar kita keluar dari khilaf, karena sebagian mazhab mewajibkan i'tikaf hanya di masjid jami'. Mazhab Maliki yang kalau salah. Jadi hanya i'tikaf itu hanya sah dan boleh di masjid jami'. Adapun di masjid biasa nggak boleh. Masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat itu nggak boleh. Nah, mazhab Syafi'i nggak wajib, sunnah saja. Itu alasan pertama, khuruj minal khilaf. Alasan yang kedua, agar ketika i'tikaf bertepatan dengan hari Jumat tidak perlu keluar lagi. Udah ngapain keluar? Karena i'tikaf di sini, jadi nggak usah keluar masuk lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah alasannya karena masjid jami' itu lebih banyak jamaahnya. Dan di mana sholat jamaah itu lebih banyak jamaahnya, maka lebih baik. Seperti itu. Jadi ada 3 alasan kenapa sunnah dilakukan i'tikaf itu di masjid jami'. Ada 3 alasan. Kemudian yang kedua, ayyakuna yauman kamilan. Sunnahnya i'tikaf itu hendaknya 1 hari penuh. Wal afdalu dhammul lailati ilal yaum, yaitu 1 malam bersama harinya. Jadi dari maghrib ke maghrib lagi, atau dari fajar ke fajar lagi, full yauman kamilan. Ini juga apa? Khurujan minal khilaf, karena mazhab Maliki juga kalau salah itu mewajibkan namanya i'tikaf itu harus 1 hari penuh, nggak boleh cuma sebentar. Kalau mazhab Syafi'i berapa minimal kemarin? Sekedar tumanina, lebih dari tumanina sholat selesai. Tapi kalau beberapa mazhab yang lain wajib 1 hari penuh. Nah, makanya sunnahnya adalah 1 hari penuh i'tikaf itu, yauman kamilan. Kemudian ayyakuna shaiman, yaitu ketika i'tikaf dalam keadaan puasa. Ini juga khuruj minal khilaf, karena sebagian mazhab menjadikan puasa adalah syarat sahnya i'tikaf. Adapun orang yang enggak berpuasa maka tidak dinamakan i'tikaf. Seperti itu. Ini 3 ini semua alasannya adalah khuruj minal khilaf, seperti itu. Kemudian syarat sunnah i'tikaf yang keempat di sini,
ayuktsira minad du'ai wadzikri wal ibadah, memperbanyak doa, zikir dan ibadah. Iktikaf itu adalah kesempatan yang sangat langka. Kenapa langka? Antum di masjid, misalnya antum di masjid terusnya 10 hari ya iktikaf yang full. Antum kira-kira kalau apalagi kalau masjidnya rame ya, bukan masjid sendiri, masjid jami. Kenapa? Karena mengalami. Pernah antum enak di masjid nonton film gitu. Nonton film. Gak mungkin kan? Gak mungkin nonton film gitu kan, ketawa gitu kan. Nah, itu kesempatan yang sangat besar untuk ibadah. Full ibadah. Kalau ngaji capek ya zikir, istighfar. Kalau capek baca kitab. Seperti itu. Jadi apa namanya? Iktikaf itu kesempatan yang sangat besar untuk beribadah. Full ibadah. Bahkan ada dengar cerita ada orang pernah sholawat 100.000 kali. Kapan? Ketika iktikaf. Di luar itu susah. Kapan sholawat 100.000? Kapan istighfar 100.000 kali ya? Ketika iktikaf 10 hari bisa. Kalau di luar iktikaf susah. Di rumah, ya kan, di rumah udah ada HP selesai. Kalau di masjid itu kita masih jaga adab. Mau nonton film nggak mungkin. Mau baca komik ya lucu kan? Di mana? Mau baca majalah bola di masjid kan lucu juga. Nanti dilihatin orang tuh. Ngapain? Kalau zaman dulu ya majalah itu kan. Sekarang kan HP ya. Seperti itu. Jadi memperbanyak doa, zikir dan ibadah. Termasuk ibadah yang paling utama ketika di 10 hari terakhir adalah qiyamul lail dan baca Quran. Qiyamul lail dan baca Quran itu adalah ibadah yang paling utama ketika 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang keempat, sunah-sunahnya ayat rukal makruhati wal lagu, meninggalkan kemakruhan dan lagu, hal yang sia-sia, membicara masalah ke dunia di masjid. Tadi berapa tadi MU sama Chelsea misalnya, sia-sia. Walaupun khilaf ya. Di al-kalam an umurid dunya fil masajid itu ada khilaf bainal ulama. Sebagian ulama misalnya mazhab Syafi'i itu ya, mazhab Syafi'i hukumnya boleh, mubah. Selama ini tidak mengandung keharaman sama sekali, bukan ghibah, bukan fitnah, bukan namimah. Jadi ngomong hal-hal yang boleh. Sepak bola, gimana kan? Tadi berapa Chelsea sama MU misalnya. Atau apa yang boleh-boleh lagi? Yang mubah. Itu hukumnya mubah masih. Itu mazhabnya Syafi'i sama mazhab Zahiriyah, ahlu zahir mengatakan boleh. Nah, mazhab mazhab Malik dan Hanabilah mengatakan makruh berbicara masalah dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan keharaman, bukan ghibah, dan itu makruh hukumnya dalam masjid. Makruh hukumnya, dibenci. Termasuk itu tinggalkan berbicara masalah dunia. Adapun mazhab Hambali ditafsil. Kalau kita ke masjid memang tujuannya bicara dunia, misalnya Anda mau ke masjid nih, mau ngapain? Mau rapat RT misalnya. Rapat RT di masjid. Mau ngapain ke masjid? Mau mau nonton bola misalnya di masjid. Karena masjid jaringannya cepat. Sudah nih cepat gitu kan. Jadi streaming lah di masjid gitu kan misalnya. Nah, itu hukumnya haram. Jadi memang tujuannya ke masjid untuk membicarakan dunia, itu mazhab Hanafi mengatakan haram. Adapun kalau tiba-tiba ke masjid sholat, iktikaf, tiba-tiba ketemu Irfan suka bola kan, jadi Real Madrid berapa? Nah, itu nggak sampai haram, makruh, sekitar makruh. Jadi tafsir mazhab Hanafi. Ala kulli hal, tinggalkan perkataan-perkataan yang makruh. Itu semua tadi ya, khilaf ini berlaku kalau tidak mengganggu orang yang mengaji, mengganggu orang ibadah. Adapun kalau misalnya pembicaraan masalah dunia atau yang mubah-mubah di masjid mengganggu orang yang beribadah, haram bil ittifaq. Semua sepakat haram hukumnya bil ittifaq. Jadi membicarakan masalah dunia di masjid mengganggu jamaah yang beribadah, maka hukumnya haram bil ittifaq. Adapun kalau enggak mengganggu dan pembicaraan dunia yang tidak mengandung dosa, maka khilaf tadi. Khilaf, ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh, ada yang bilang ditafsil. Seperti itu, paham ya? Ayat rukal makruhat wal lagu. Kemudian ayandurahu bi liyusaba alaihi thawabal farad. Kemudian dinazarkan i'tikafnya. Kemarin kita sudah bahas. Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid muddah iqamati guna. Kemudian itu nazar atau nazartu an a'takifa fi hadzal masjid min sa'ah minas
apa? Ila intihai tarawih, ila intihai salat tarawih. Itu nazar. Ini sudah masuk masjid baru nawaitul i'tikaf al-mandhur. Nah, jadi nazar dulu baru niat i'tikaf. Nah, itu biar apa? Kenapa sunnah? Agar mendapat pahala wajib. Jadi pahalanya lebih besar. Seperti itu, pahalanya lebih besar. Kemudian ada pertanyaan sampai sini. Ini ada kama qala sahibu Shaffati Zubat, sunnah. Apa sunnah maksudnya? Sunnah. Nah, hukumnya i'tikaf sunnah. Wa inna ma yasihu innawa, dan sesungguhnya i'tikaf itu sahih, sah kalau diniatkan fil masjidi, tempatnya di masjid. Al muslimi, siapa nih muslim ini berarti? Mu'takifnya. Ba'da'an sawa, apa sawa? Sawa apa sawa? Sawa itu al-lubs, al-muqath, al-waqf. Jadi apa namanya? Berdiam diri. Laulah dhatan wa sunna yauman yakmulu. Laulah dho, walaupun sebentar, yaitu apa sebentarnya? Fauqa qadri tuma'inatis shalah. Wa sunna yauman yakmulu, disunnahkan satu hari sempurna, yaitu malam dan siang, dari fajar sampai fajar, dari maghrib sampai maghrib. Wa jami'un, di masjid jami', masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian apa? Wa bisyiyami afdalu, dan juga disunahkan ketika kita dalam keadaan berpuasa untuk i'tikaf. Sampai sini ada pertanyaan sunah-sunah i'tikaf? Kalau nggak ada kita lanjut. Masail fi niyatil i'tikaf, permasalahan-permasalahan ketika kita berniat i'tikaf. Dengar kamu ini. Antum rekam? Oh iya. Hampir lupa. Pertama, syakhsun dakhala al-masjid wa nawal i'tikafa wa kharaja minhu. Seorang masuk masjid. Masuk wa nawal i'tikaf, kemudian dia niat i'tikaf. Wa kharaja minhu, kemudian keluar masjid. Pokoknya keluar, mau ada hajah, mau ada ngebot, intinya keluar. Tsumma raja'a ilal masjid, kemudian balik ke masjid. Fahal yanwil i'tikaf marratan ukhra am takfihi niyatul ula? Apakah dia cukup dengan niat i'tikaf yang tadi, pertama tadi, atau harus niat fahal yanwil i'tikaf marratan ukhra? Apakah dia wajib berniat baru lagi karena dia sudah keluar masjid? Am takfihi niyatul ula? Apakah harus niat apakah cukup niat yang pertama? Misalnya kita sholat isya, kemudian pas masuk langsung nawaitul i'tikaf, nawaitu sunnatal i'tikaf misalnya. Selesai, kemudian kita keluar bentar, misalnya ludah atau apa, misalnya kencing dulu bentar, masuk lagi. Nah kan kita sudah niat kan, apakah wajib mengulang niatnya ataukah cukup niat yang pertama? Nah, fafihi tafsil, ada perinciannya. Fataratan yutliqul muddata wa taratan yuqayyiduha. Perlu diketahui sebelum kita masuk jawabannya, sudah ada penjelasan. Fataratan yutliqul muddah wa taratan yuqayyiduha. Kadang-kadang niat i'tikaf itu apa? Yutliqul muddah, memutlakan muddah. Memutlakan apa? Waktu. Tidak memutlakan itu artinya apa? Tidak menyebutkan, tidak mengikat waktu, tidak terikat dengan waktu. Misalnya, nawaitul i'tikaf bas. Saya niat untuk i'tikaf, nawaitu sunnatal i'tikaf. Jadi tidak diikat dengan waktu. Itu namanya mutlak. Layut memutlakan muddah. Wa tarakan yuqayyiduha. Nah, yuqayyid dengan muddah. Jadi diikat dengan muddah, dengan waktu. Nawaitul i'tikaf min sholatil isya ila intihai tarawih. Nawaitul i'tikaf min sholati subuh ila syuruk, ila syuruk misalnya. Itu namanya muqayyad, terikat dengan waktu. Ada namanya mutlak, enggak terikat. Nawaitul i'tikaf, dah selesai. Ya, perlu kita tahu ada dua. Kemudian wa taratan yakunu nadhran wa taratan yakunu manduban. Dan terkadang i'tikaf itu ada i'tikaf yang nadhran, yang wajib, i'tikaf yang dinazarkan. Wa taratan yakunu manduban, ada i'tikaf yang sunnah. Ini ada paham ya? Ada 4 ya, ada 4. 2 kadang-kadang mutlak, kadang muqayyad. Yang satu apa? Kadang sunnah, kadang wajib. Nah, sekarang jawabannya. Awalan, idza atlaqal i'tikafa ay lam yuqayyidhu bimuddah fanandur. Kalau misalnya dia memutlakkan i'tikaf, tidak yuqayyid, tidak mengikatnya dengan waktu. Fanandur, kita lihat. Maka kita lihat, idza kharaja minal masjid bila azmin 'alal 'audi 'inda khurujihi. Ketika keluar masjid,
bila azmin 'alal audi, tanpa adanya keinginan kuat untuk balik ke masjid. Ketika keluar, nggak ada bila azmin 'alal aud, tidak ada keinginan kuat untuk balik lagi. Lazimahu isti'nafu niyatihil i'tikaf, lazimahu isti'nafu niyatil i'tikaf mutlaqan, wajib dia ketika masuk lagi mengulangi niat i'tikafnya. Idza aradahu, kalau mau masuk, kalau mau i'tikaf. Sawa'un akhraja liqada'i hajah amla, walaupun dia tuh keluarnya karena ada hajat, ada kebutuhan ataupun enggak. Misalnya tadi kita sholat tadi kan, sholat di masjid, lampu mati. Wah panas nih, udah niat i'tikaf keluar. Pas kita keluar itu nggak ada keinginan kuat untuk balik lagi, dah pokoknya panas gitu kan, panas, mau pulang gitu, udah mau pulang. Di tengah jalan nyala lampunya. Berarti ketika tadi dia keluar ada niat balik nggak? Nggak ada. Nah dalam kasus ini dia ketika mau balik lagi wajib niat i'tikaf kalau mau i'tikaf lagi. Jadi mengulangi niatnya. Seperti itu. Nah, i'tikafnya tadi sah apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Kenapa? Karena enggak diikat dengan waktu. Seperti itu. Itu ya yang pertama. Yang kedua, wa idza kharaja aziman 'alal aud. Dia keluar memang pengen balik lagi. Lam yalzamhu isti'nafu niyatil i'tikaf. Enggak wajib untuk isti'naf, mengulangi lagi niat i'tikafnya. Li'anna azmahu hina idzin qa'imun maqaman niyah. Karena azamnya tadi, azamnya keinginan kuat dia balik ke masjid itu dianggap seperti niat untuk i'tikaf lagi. Jadi yaqumu maqaman niyah. Seperti itu. Misalnya kita sudah tadi, kita niat i'tikaf, masuk, Allahu Akbar, sholat, nawaitul i'tikaf, selesai. Pas istirahat, kemudian dikasih tahu sama orang, Assalamualaikum Pak, mobil apa namanya? Pindah. Mobil antum tadi salah parkir misalnya. Iya Pak ya, saya keluarkan dulu mobilnya. Keluar dia, nah pas keluar itu dia mau balik lagi nggak? Pasti mau balik lagi. Dia ada azam untuk balik lagi. Nah pas sudah balik, tidak, apakah niat i'tikaf lagi? Enggak. Karena apa? Karena dia punya keinginan kuat untuk balik. Dua kasus ini, dua tafsil ini ketika apa? Ketika niat i'tikafnya mutlak, tidak diikat dengan waktu. Nawaitul i'tikaf, nawaitu sunnatul i'tikaf, nawaitu i'tikaf al-mandzur, nawaitul i'tikaf al-masnun dan lain-lain. Tidak diikat dengan waktu. Paham ya? Semua ini. Kemudian, nah sekarang yang kedua. Idza lam yutliqil i'tikaf. Sekarang i'tikafnya enggak dimutlakkan. Bal qayyadahu bimuddah, tetapi diikat dengan waktu. Kayaumin aw syahrin wa lam yashtarit at-tatabu'. Nah, ini penting di garis bawah, ini perlu dipahami sekali. Lam yashtarit at-tatabu', tidak mensyaratkan at-tatabu'. Apa itu tatabu'? Tatabu' itu menyambung. Jadi ada sama-sama lafadznya gini. Nawaitul i'tikaf salasat ayyam, 3 hari. Nah, 3 hari itu tergantung hati si yang mu'takif. Niatnya itu 3 hari terus menerus atau 3 hari, pokoknya 3 hari. Hari ini 1, besok pulang. Besoknya lagi, minggu depannya 1 lagi. Besoknya lagi minggunya lain. Nah, paham ya perbedaannya ya? Kalau menyambung namanya tatabu'. Itu namanya tatabu'. Kalau enggak menyambung ini, di sini masuknya nanti. Nawaitul i'tikaf misalnya 5 saat, 5 jam. Tatabu enggak itu? Tatabu apa bukan? Tergantung. Bisa tatabu niatnya 5 jam berturut-turut, bisa enggak. Bisa ini sekarang 5 jam, 1 jam dulu lah. Besok 1 jam. Besok, nah, di total 1 minggu 5 jam, selesai. Nah, di sini kasusnya adalah dia memutlakkan dengan mudah, dengan waktu, tetapi enggak tatabu. Paham ya? Fanandur di tafsirnya. Idza kharaja liqada'i hajatin. Misalnya ada orang yang niat tidak mutlak ya, diikat dengan waktu. Saya niat i'tikaf 3 hari, tapi enggak tatabu, pokoknya 3 hari. Nah, waktu dia i'tikaf, dia keluar liqada'i hajat karena ada hajat. Min baulin aw ghaitin, misalnya kencing ataupun apa? Buang air besar. Lam yalzamuhu isti'nafun niyyah wa in tala zamanu tilkal hajah. Walaupun memakan waktu yang lama,
Pokoknya kalau sudah niat seperti itu, kemudian keluar karena ada keperluan, maka ketika balik nggak wajib niat, tidak wajib mengulang niatnya. Li'annahu la budda minhu, karena keluar untuk kencing, untuk qadha hajah, untuk makan misalnya, itu la budda minhu, suatu kewajiban. Jadi nggak perlu ketika balik dia mengulang niatnya. Fahuwa kal mustathna inda niyat, seperti pengecualian dalam niat. Pengecualian dalam niat. Jadi keluarnya itu tidak membatalkan niatnya, karena keluarnya itu adalah keluar yang karena hajat. Tetapi kalau keluarnya mafhumnya, nah di sini ada nomor 2 lawannya. Wa idza kharaja li ghairi qada'i hajah, ketika keluar bukan karena hajat, ma'al azmi 'alal out inda khurujihi, tetapi ketika keluar itu dia pengen balik lagi, ada keinginan kuat untuk kembali ke masjid lagi. Fala yalzamuhu istinafu niyatil i'tikaf, enggak wajib untuk mengulang niat i'tikafnya. Wa amma idza kharaja ma'adamil azmi 'ala al-'aud fa yalzamuhu istinafu niyatil i'tikaf, maka wajib bagi dia mengulang niat i'tikafnya kalau keluarnya bukan keluar tanpa hajat dan tidak ada keinginan atau kuat untuk kembali. Dibedakan ya, keluar tanpa hajat. Kalau niatnya ditakyid dengan mudah dan tidak tatabur. Nah di sini seperti itu. Jadi anak kasih pertanyaan nih, misalnya anak niat, saya niat di i'tikaf 7 hari dalam Ramadan. Tatabur bukan itu? Tergantung. Ya? 7 hari dalam Ramadan, bilang 7 hari dalam 1 bulan Ramadan. Tergantung ya. Nah, berarti enggak tatabuk. Pertanyaan enggak tatabuk karena terpisah-pisah. Nah, ketika anak masuk kemudian keluar untuk ngecas HP di rumah, di sini. Keluarnya itu tidak niat untuk balik lagi. Ketika balik wajib istinaf niat enggak? Wajib. Kenapa? Karena tidak berniat balik. Tapi kalau misalnya pengen ngecas HP di rumah, kemudian ada keinginan untuk balik. Ya, ada keinginan untuk balik, wajib niat lagi nggak? Nggak wajib. Nah, kalau misalnya tadi masih kasusnya sama niatnya tadi, ke rumah untuk kencing di rumah sini, lama 1 jam misalnya, kencing, mandi dan lain-lain. Wajib ketika balik masjid, wajib niat lagi nggak? Nggak wajib. Kenapa? Walaupun panjang di sini. Karena apa? Hajah, qadha hajah. Seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Kemudian kasus beda lagi sekarang, masih masalah niat. Idza dakhala syakhsun ilal masjid, ketika seseorang masuk masjid, fanasiya an yanwiya al-i'tikaf, lupa dia niat i'tikaf. Fa hal yajuzu lahu an yanwiya fi athna'i shalah, apakah dia boleh niat di tengah-tengah salat? Jawabannya na'am, yajuz, boleh. Yajuzu lahu an yanwiya biqalbihi fi athna'i shalah, boleh niat dengan hati ketika dalam salat. Wa yajuzu lahu ay yatalaffadha bi niyatihi, tapi enggak boleh bertalafuz bi niat. Allahu akbar waladhdallin amin. Imam baca ya? Belum niat i'tikaf. Oh, itu i'tikaf. Enggak boleh ya. Li'annahu kalam ajnabi. Ya betulus shalah. Kalau dia nekat maka batal salatnya. Batal salatnya. Seperti itu. Sampai sini dulu aja, setengah jam pas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang di Zoom? Kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Masalah sunnah-sunnah i'tikaf. Mafhum insyaallah ya? Mafhum. Ya, fadhal. Tatabuk itu misalnya gini. Saya kan ini muqayyad ya, diikat dengan waktu. Ya. Saya niat i'tikaf 3 hari. Nah, itu namanya muqayyad kan, diikat dengan waktu. Yuqayyid yuqayyid bil muddah. Nah, kalau sudah muqayyad terikat dengan waktu, itu ada 2. Bisa tatabuk, bisa enggak. Tatabuk itu gini, 3 hari berturut-turut, 1, 2, 3 berturut-turut, 24 jam kali 3 berturut-turut. Itu namanya tatabuk. Kalau bukan tatabuk itu bisa gini, 3 hari niatnya, 1 hari sekarang, hari Senin, besok hari Rabu, 1 hari lagi, besok hari Sabtu, 1 hari lagi. Itu namanya ghairu tatabuk, bukan tatabuk. Seperti itu ya. Bisa dipahami kira-kira?
Tatabu kalau boleh hajah, kalau ada hajah boleh keluar, dan ketika balik tidak perlu istiqnaf niat. Seperti itu, tidak perlu istiqnaf niat ketika keluarnya karena hajat. Seperti itu. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.